Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi bersama Nara Language Course. Kali ini kita akan membahas soal dari buku IPS topik yang bab 18 ilgi. Yorobun yang lagi nonton video ini bisa langsung saja dibuka buku paketnya bab 18 ya. Yuk kita langsung saja kita bahas dari soal nomor 1. Seperti biasa, sebelum kita mengerjakan sebuah soal, pastikan kita membaca kalimat perintahnya terlebih dahulu, lalu kita artikan ya. Kalimat perintah ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 2. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Ini bisa langsung saja diartikan dari belakang ke depan atau nanti bisa kita potong di tengah gini ya. Coba kita langsung artikan dari belakang dulu. 고르십시오, pilihlah. 문장, kalimat, na atau 단어, kosakata, 맞는, yang benar atau yang tepat ya. Go, dengan, bo, melihat, 그림, gambar, daum, berikut. Pilihlah kalimat atau kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. Itu kalau diartikan dari belakang ke depan. Kalau kita potong di sini, maka kita artikan dari bo terlebih dahulu. Bo, lihat, 그림, gambar, daum, berikut, go, lalu atau dan, 고르십시오, pilihlah, 문장, kalimat, na atau 단어, kosakata, 맞는, yang benar. Lihat gambar berikut, lalu pilihlah kalimat atau kosakata yang benar. Seperti itu ya menerjemahkannya. Go di sini bisa berarti lalu, dan atau dengan. Oke, sekarang kita coba lihat ya di sini soalnya. Intinya kita tuh disuruh mencocokkan antara gambar dan kalimat atau kosakata. Kita langsung cek ini ya. Kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Ada orang di sini ya. Orang ini sedang melakukan sesuatu nih. Coba kita cocokkan 1번 타요. Artinya menaiki. 2번 앉아요. Artinya duduk. 3번 걸어요. Artinya berjalan. Jalan kaki bisa atau berjalan gitu boleh ya. Kemudian 4번 일어나요. Artinya bangun. Kira-kira mana nih jawaban yang cocok dengan gambarnya? Jawabannya adalah yang 3번, jalan kaki. Jadi orang ini itu lagi jalan kaki ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, di sini ada gambar orang lagi naik bus. Kemudian di sini ada gambar tanda panah. Tanda panahnya ini mengarah ke pelang ya, ke pelang atau ke halte bus. Oke, di sini kita cocokkan gambar ini dengan keempat pilihan yang ada. Kita baca terlebih dahulu pilihannya dari 1번 버스를 내렸어요. Artinya adalah turun dari bus. 내렸어요 itu turun atau telah turun. Jadi ini bentuk lampau ya. Kemudian ada 버스. 버스 itu adalah bus. Turun bus ya, maksudnya turun dari bus gitu ya. Kemudian 2번 버스를 지났어요. Artinya adalah busnya sudah lewat. 지났어요. Ini dari kata 지나다 yang artinya lewat gitu. Kemudian 버스 itu ya bus ya. Jadi busnya itu sudah lewat gitu, sudah ngelewatin gitu ya. Karena di sini ada kata lampau ya yang artinya sudah.
Oke, kemudian 3번 버스를 갈아탔어요. 갈아탔어요 itu dari kata 갈아타다, artinya itu transfer ya. Transfer bus. Di bus ini bus ya. Jadi transfer bus. Maksudnya transfer bus ya mungkin udah habis naik bus kemudian naik kereta atau naik bus nomornya beda gitu atau naik kendaraan gitu. Nah, jadi pakainya itu 갈아타다. Kalau mau ngomong transfer itu pakainya 갈아타다 ya. Kemudian 4번 버스를 타고 왔어요. Artinya datang menaiki bus. Nah, kira-kira dari keempat pilihan ini, mana nih yang mencerminkan dengan gambar di sebelahnya? Jawabannya adalah yang nomor 4번 버스를 타고 왔어요. Jadi maksudnya dia itu datang itu dilihat dari ini ya, ada tanda panah menuju ke halte gitu. Jadi dia datang ke arah halte, datang dengan naik bus ke arah halte. Cuma haltenya di sini nggak disebutin gitu. Nah, gitu ya cara menjawabnya, jadi tinggal dicocok-cocokin aja. Kalau nomor 1 kenapa salah? Karena di sini nggak ada gambar dia lagi turun. Nggak ada gambar dia lagi turun dari bus. Jadi nomor 1 salah. Kemudian kalau nomor 2, kenapa salah? Karena di sini nggak ada tanda kalau dia kayak udah melewatin gitu ya. Si busnya ini udah ngelewatin halte atau ngelewatin tempat pemberhentian. Itu nggak ada ya. Jadi nomor 2 juga salah. Kemudian yang nomor 3, kenapa salah? Karena ketika ada tulisannya 갈아타다, ketika dia transfer seharusnya di sini ada satu kendaraan yang lain. Tapi nggak ada, jadi nomor 3 salah. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 4, nomor 4 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini kalimat perintahnya sudah berbeda ya, Robun. Kalimat perintah ini untuk nomor 3 sampai nomor 5. Kita baca terlebih dahulu, lalu kita artikan ya. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Kita artikan dari belakang ke depan. 고르십시오. Pilihlah 알맞은 것. Enggosel ini artinya adalah hal ya, almat yang benar, kemudian ada kata gajang paling, gajang itu paling atau sangat ya, jadi artinya pilihlah hal yang paling benar, kemudian 들어갈 yang akan mengisi dari kata 들어가다, kemudian itu pada 빈칸 bagian kosong atau kotak kosong gitu. Baik, di sini ada percakapan antara ga dan na. Kita baca terlebih dahulu yang ga. 집에서 회사까지 뭐뭐뭐 걸려요? Kemudian yang na menjawab 20분 정도 걸려요. Kita artikan terlebih dahulu. Jip itu rumah, saudari, 회사 perusahaan, kaji itu sampai. Berarti artinya adalah dari rumah, 회사까지 sampai, kaji itu sampai ya. 회사 perusahaan, 걸려요. 걸려요 itu bisa diartikan menghabiskan suatu waktu ya. Menghabiskan waktu atau memakan waktu, itu artinya 걸려요 dari kata 걸리다. Jadi artinya adalah dari rumah sampai perusahaan menghabiskan waktu titik-titik. Kemudian yang na menjawab 20분 정도 걸려요. 걸려요 menghabiskan, 정도 kurang lebih 20분 20 menit. Oke, kita cocokkan terlebih dahulu dengan pilihannya 1번 W, artinya kenapa atau mengapa. Kemudian 2번 언제, artinya kapan. 몇 개, artinya berapa buah. Kemudian 4번 얼마나, artinya berapa lama. Jawaban yang tepat adalah yang nomor 4번 ya. 얼마나. Baik, kita tulis di sini
얼마나. Cara menjawab dialog atau soal rumpang pastikan kita harus cocokkan terlebih dahulu ya dengan pilihannya. Oke, kita baca seterusnya ya. Kita baca keseluruhannya. 집에서 회사까지 얼마나 걸려요? Dari rumah sampai perusahaan menghabiskan waktu berapa? Berapa gitu atau berapa lama gitu boleh ya. 20분 정도 걸려요. Menghabiskan waktu 정도 kira-kira atau sekitar 20 menit. Nah, 정도 ini artinya adalah kurang lebih bisa, sekitar bisa, kurang lebih bisa atau sekitar bisa atau kira-kira atau kisaran. Jadi jongdo itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperkirakan gitu. Gitu ya. Nah, kenapa nomor 1 salah? Karena ketika ada pertanyaan W, ini kan yang dicari kan kalimat pertanyaan ya di sini ya. Karena ketika ada pertanyaan W, maka di sini seharusnya ada alasan. Seperti misalnya, kalau W itu pasti jawabannya ada W-nya 하면. Nah, W-nya 하면 itu artinya adalah karena. Atau kalau tidak ada kata W-nya 하면 di bagian depan, itu setidaknya di dalam kalimat ada bentuk a, so yang artinya karena juga atau 기때문에 ya. Jadi banyak sekali tata bahasa yang artinya karena. Intinya ketika ada kalimat pertanyaan yang ada W, seharusnya di sini ada alasan karenanya. Nah, tapi di sini tidak ada alasan karena atau tata bahasa yang bentuk karena, maka yang W itu salah. Yang nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2 onje, kapan? Kenapa salah? Karena onje itu tidak bisa digabung dengan 걸려요. Gitu. Jadi onje itu bisa digabung dengan kata kerja lain seperti onje 와요? Kapan datang? Atau onje 가요? Kapan pergi? Atau kapan perginya gitu. Atau 언제 결혼해요? Kapan nikahnya? Ya. Jadi bisa dipasangkan dengan kata kerja ini. Tidak bisa dipasangkan dengan kata kerja 걸려요. Selain alasan ini yang sudah saya tulis di sini, selain alasan ini, kalau kalian baca terjemahannya itu tidak cocok dengan yang najawab Sina ini gitu. Jadi nomor 2 salah. Kemudian 3번 ini jelas salah ya 여러분 karena tidak ada menyatakan hitungan buah atau hitungan benda ya. Ini di sini menyatakan tentang waktu. Jadi nomor 3 juga salah. Jawaban yang benar adalah 얼마나. Selain itu ada tips lain. Ketika misalnya ada 걸려요, pasti di depannya itu ada 얼마나. Kalau 걸려요nya kalimat pertanyaan ya, 걸려, 얼마나 걸려 atau 얼마나 걸려요. Gitu. Jadi 얼마나 걸려 itu untuk 반말, 얼마나 걸려요 untuk formal ya atau semi formal ya. Jadi intinya kalau ada 걸리다 pasti di depannya ada 얼마나. Itu kalau kalimat pertanyaan. Kalau misalnya bukan kalimat pertanyaan, saya tulis di sini KP artinya kalimat pertanyaan. Kalau bukan kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan gitu aja, berarti di depannya itu ada keterangan waktu.
Seperti itu ya, 여러분. Mudah sekali. Intinya kalau ada 걸려요, di depannya pasti tulisannya 얼마나. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di sini ada dialog lagi antara ga dan na. Kita baca terlebih dahulu lalu kita artikan ya. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 수루 씨 artinya saudara Suru. 왔어요, datang atau sampai ya. 어떻게, bagaimana. 여기까지 itu artinya sampai sini. Jadi artinya adalah surusi atau saudara suruh bagaimana bisa datang sampai sini. Kemudian yang Na menjawab, 저는 회사가 가까워서. 저는 itu saya, 회사 itu perusahaan, 가까워서 itu artinya karena dekat. Jadi kalau mau diartikan subjeknya dulu, kemudian dari tengah ke depan, artinya adalah 저는 saya karena dekat perusahaannya atau karena perusahaan saya dekat gitu juga boleh. Jadi ini artinya untungnya bisa dibolak-balik ya gitu. Kemudian tinggal kita cocokkan bagian rumpang ini dengan beberapa kalimat di bawahnya. Di sini 1번 안 왔어요. Artinya adalah tidak datang. Kemudian 2번 걸어왔어요. Artinya adalah datang jalan kaki. 3번 비행기를 탔어요. Artinya adalah naik pesawat. 4번 버스가 빠를 거예요. Artinya adalah bus akan lebih cepat. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah yang 2번 걸어왔어요. Baik, kita cek terlebih dahulu ya, kenapa jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 dan bukan nomor lainnya. Kita cross check dari nomor 1 terlebih dahulu. 안 왔어요 artinya tidak datang. Kita baca dulu nih yang Na. Yang Na kan ngomong 저는 회사가 가까워서. Karena perusahaan saya dekat, jadi tidak datang. 안 왔어요. Jadi saya nggak datang. Itu salah ya 여러분. Kenapa salah? Pertama, tidak cocok dengan bacaan Na dan tidak cocok juga dengan pertanyaannya si Ga. Yang enggak kan tanya, saudara Suruh gimana sih bisa sampai sini? Gitu. Tiba-tiba dia jawab, karena perusahaan saya dekat, saya nggak datang. Nggak cocok ya. Nggak tepat sama bacaannya. Jadi nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 3, 비행기를 탔어요. Artinya naik pesawat. Nah, kenapa nih nomor 3 salah? Karena kalau 여러분 lihat di sini ada kata kunci 가까워서. Karena dekat. Masa ya karena dekat? Jawabnya adalah naik pesawat. Karena perusahaannya saya dekat, jadi saya naik pesawat. Itu salah ya 여러분. Kalau naik pesawat berarti jaraknya jauh. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke nomor 4 nih. 버스가 빠를 거예요. Bus akan lebih cepat. Kenapa nomor 4 salah? Karena nomor 4 ini merupakan kalimat yang membandingkan. Ada perbandingan gitu. Bus akan lebih cepat. Nah, akan lebih cepatnya ini dari kendaraan apa? Di sini harus dijelaskan gitu. Atau tertulis di sini. Tapi karena tidak tertulis di sini dan kalimatnya juga tidak cocok, maka nomor 4 juga salah. 저는 회사가 가까워서 버스가 빠를 거예요. Karena perusahaan saya dekat, bus akan lebih cepat. Tidak cocok sama sekali ya. Baik, seperti itu cara menjawabnya. Yang pasti sebelum kita menjawab, kita pelan-pelan dulu, kita cross check satu persatu pilihannya. Nggak usah terburu-buru, yang penting kita terbiasa dengan soal-soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, ini dia nomor 5 ya. Kita baca terlebih dahulu, lalu kita artikan bersama-sama. 저는 회사에 버스를 타고 가요. 저는 saya, 가요, pergi, go dengan ta dari kata tada artinya naik atau menaiki, bus, bus,
ke 회사, perusahaan. Saya pergi dengan naik bus ke perusahaan. Begitu ya arti kalimat pertama. Kemudian kita artikan kalimat kedua. Kita baca terlebih dahulu. 버스는 보통 30분 정도 걸려요. Jadi artinya bus biasanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit. kemudian 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 뭐뭐뭐뭐. 하지만 akan tetapi kemudian dari belakang 차가 막혀서. So ini artinya karena ya, aoso dari tata bahasa aoso. Kemudian ada 차가 막혀 dari 차가 막히다 artinya macet, macet mobil, macet kendaraan. Karena macet kendaraan pada sigan waktu 출퇴근 berangkat dan pulang pergi kerja. 출퇴근 itu berangkat dan pulang pergi kerja ya, artinya agak panjang. Kemudian titik. Oke, kita cocokkan terlebih dahulu pada keempat pilihannya ya. Kita baca terlebih dahulu. 1번 회사에 안 가요. Artinya adalah 안 가요, tidak pergi ke 회사. Kemudian 2번 30분 정도 있어요. Artinya adalah ada sekitar 30 menit. kemudian 3번 시간이 좀 더 걸려요. Artinya adalah menghabiskan 좀 더 sedikit lebih banyak. 시간 waktu. Jadi menghabiskan sedikit lebih banyak waktu atau ya menghabiskan waktu lebih lama gitu kan. Seperti itu ya. kemudian 4번 버스에 사람이 많아요. Artinya banyak orang di bus. 많아요 itu banyak, 사람 itu orang, itu di sini artinya dia. Kemudian 버스 itu bus. Artinya banyak orang di bus atau di bus banyak orang gitu. Artinya sama aja ya, Robun. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang nomor 3번 시간이 좀 더 걸려요. Oke, jadi kita tulis di sini 시간이 좀 더 걸려요. Jadi kita tulis di sini menghabiskan sedikit banyak waktu atau menghabiskan waktu lebih lama gitu juga boleh ya Robun. Oke, kira-kira kenapa nih selain pilihan yang nomor 3, pilihan nomor 1, 2, dan 4 itu salah? Kita cek dulu nomor 1 ya. 회사에 안 가요. Apakah cocok? Saya pergi naik bus ke perusahaan. Busnya biasanya menghabiskan sekitar 30 menit. Akan tetapi karena macet pada saat jam berangkat dan pulang kerja, tidak berangkat ke kantor. Salah ya 여러분. Ini salah karena di sini 저는 회사에 버스를 타고 가요. Di sini ada tulisan saya pergi naik bus ke perusahaan. Kemudian di bawahnya tiba-tiba tidak berangkat ke kantor atau tidak berangkat ke perusahaan. Nah, ini kalimatnya saja sudah tidak cocok dengan pilihannya. Jadi nomor 1 salah. kemudian 2번 30분 정도 있어요. Nah,
Ini kenapa nomor 2 salah? Karena ini juga tidak cocok ya Robun. Kenapa tidak cocok? Yang pertama adalah yang paling krusial karena ada kata isoyo. Artinya ada. Jadi arti secara keseluruhan adalah ada sekitar 30 menit. Ini maksudnya yang ada itu apa? Apanya yang ada? Nah, kecuali kalau misalnya di sini isoyo itu tulisannya adalah 걸려요. 30분 정도 걸려요. Artinya adalah menghabiskan waktu atau memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi artinya akan tetapi karena macet pada saat jam berangkat dan pulang kerja, jadinya menghabiskan waktu sekitar 30 menit. Maka nomor 2 itu juga benar gitu. Tapi untungnya di sini isoyo bukan 걸려요. Jadi nomor 2 salah. Kalau misalnya nomor 2 adalah 걸려요, kata kerjanya ada 걸려요, maka jawaban yang benar nanti ada 2, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Kenapa nomor 4 salah? Karena tidak cocok ya ya Robun. Di sini dia ngomong kalau macet pada saat jam pulang kerja, kemudian di bus banyak orang. Apa hubungannya bus penuh dengan banyak orang dengan macet? Nggak cocok ya, karena macet itu dikarenakan oleh kendaraan, bukan dikarenakan bus yang banyak orang gitu. Paham ya? Jadi macet di sini dikarenakan adalah 차가 막혀서. karena 차가 막혀서 di saat 출퇴근 시간 yaitu waktu berangkat dan pulang kerja gitu. Sementara macetnya itu bukan dikarenakan banyak orang di bus. 버스에 사람이 많아요. gitu ya. Nah, intinya seperti ini untuk menjawab bacaan-bacaan pendek. Jadi pastikan ya Robun, sekali lagi pastikan cocok nggak pilihannya dengan bacaan. Cari yang benar-benar sesuai, dibaca pelan-pelan dan diterjemahkan. Kalau sudah menurut Yorobun itu sesuai, maka berarti itu jawabannya. Oke, sekian sampai sini dulu ya pembahasan soal ilgi bab 18. Kalau misalnya Yorobun ada pertanyaan, bisa langsung saja nih tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye.